Ya, kita ketemu lagi di talk show Solusi SDM bareng Magnet Solusi Integra, MSI Consulting dan narasumber tamu. Senang hari ini bisa menghadirkan kembali yang punya MSI ya, Bu Novi. Nggak bolos. Nggak bolos, maafkan. Enggak apa-apa, bercanda. Bu Novi sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Meskipun Yang penting bolos ya sehat. Iya, betul. Yang penting itu kabar-kabarnya itu selalu sehat terus gitu Iya, ya. Bahagia. Jalan sehat ya hari Minggu ya. Iya, iya. Oh, iya. Ini nggak ikut Lihat jalan. dari kuku. Oh, nggak ikut iki. Dapat apa? Nggak dapat apa-apa. Oh, dapat sepeda listrik ini Oh loh. iya, senengnya. Ya. Oke, itu prolognya saja ya, karena kasihan narasumbernya ini sudah derdek gitu ya. Jadi kita sapa saja, selain Bu Novi dari CEO dari MSI Consulting, topik kita hari ini itu adalah mengapa perusahaan tanpa budaya belajar akan kalah dalam persaingan. Kenapa? Jawabannya nanti bisa Anda dapatkan dari dua narasumber, dan narasumber tamu kita luar biasa. Ada koreksi saya kalau salah nama, Filumena Chandra Safiria, betul ya? Betul, Pak. Panggilannya apa, Mbak? Filu saja. Mbak Filu. Oh, ya, Filu. Apa artinya Filumena? Saya jadi tertarik. Filumena itu nama baptis. Oh. Artinya terang. Iya. Oh, iya. Semoga bisa menerangi. Seterang. Iya. Seterang namanya. Seterang lampu, ya, Filumena. Oke. Mbak Filu, selamat datang ya. Beliau ini adalah HR dan GA Manager PT Multisari Indoprima. Ya, betul. Apa ini Multisari Indoprima? Kenalan dulu sama Oke. sahabat Mercury. Multisari Indoprima ini adalah Lebih dekat ke Soul mikrofon, Mbak, supaya. Nah, sole oke. agent untuk produk parfum namanya Lucy dari Lucy. Ya, dari Swiss. Jadi kita sole agent sole untuk agent. untuk Indonesia, area Indonesia. Gitu. Baru tahu ini? Sudah sejak 2001, Pak. Oh, udah cukup lama ya? Iya, Udah 24 tahun, ini tahun yang ke-24 ya? Yes. Oke. Selama ini pemasarannya kemana aja? Udah sampai Sudah di seluruh Indonesia. seluruh Indonesia Iya, ya? Oke. Betul, coverage-nya ya. Kita pasti akan menambah terus ya agent-agent kita. Mereknya cuma satu, Lucy itu aja. Lucy, betul. Tulisannya gimana? LUZI. LUZI, Iya. bukan Y. Bukan. Lucy, LUZI ya. Ini parfum berarti ya? Bibit parfum. Oh, bibit Lebih parfum. kalau bahasa awamnya bilangnya bibit parfum. Oke, berarti tidak ke end user ya? Bukan. B2B ya? B2B. Oh. Ya, B2B retail seperti itu. B2B retail. Oh, retail dilayani juga ya, Mas? Justru kita backbone-nya di retailnya dulu. Oh, gitu. Ya, baru setelah itu ke industri. Sudah ada berapa varian di Wah, kalau Banyak kayak banget. iklan ratusan. Oke, bibitnya jadi ratusan itu. Bu Novi juga beli di situ toh kok Lah ini diundang. enggak. Oh ya beliau toh. Yo nanti. Iki saya baru tahu. Lu baru tahu juga. Loh, iya, maksudnya bidang usahanya. Iya. Kalau kenalnya sudah ya lumayan Kalau lama. kenalnya sudah lama. Multisari Indoprima. Kantor di mana? Mbak Kantor di Bilu. kawasan Sier. Oh, di Sier Ya, juga. kawasan Sier di Blok 3. Di Blok 3. Oh, Rukut Industri Blok 3. Kenalnya karena tetanggaan, Mas. Tetanggaan dan itu apa? Forkom. RT, perkumpulan RT-nya. Oh, alah. Ibu-ibu RT. Suka gibah-gibah gitu. Iya, RT-nya sih itu pertemuannya di Forkom. Ternyata bukan cuma di perumahan ya, RT di industri itu pun juga rasan-rasan. Oke, Mbak Filu, selamat datang. Ya, terima kasih. Nanti kita akan banyak belajar dari Multisari Indoprima. Kantor pusat Surabaya, Jakarta? Ya, Surabaya. Oh, Surabaya yang di Rungkut itu? Ya, betul. Oke, kalau cabang-cabang udah banyak? Oh, tidak. Kita tidak ada cabang. Oh, nggak ada cabang? Ya, cuman ada virtual. Jadi semua distribusi ditangani dari Surabaya? Dari Surabaya. Wow, oke, iya. Oke, kita balik ke topik kita tentang budaya belajar. Mengapa, pertanyaan menariknya adalah, mengapa perusahaan tanpa budaya belajar akan kalah dalam persaingan? Kita awali saja dengan belajar definisinya. Budaya belajar dalam konteks organisasi ini apa? Apa anak-anak dikumpulkan? Ini apa? Ibu, nah, guyonannya kayak gitu. Iya, Gimana iya. Bu Novi? Jadi lebih kalau kita bicara budaya belajar di dalam organisasi, itu sebenarnya kita bicara tentang apa ya, lingkungan kerja yang mendukung untuk proses
pembelajaran, pengembangan, pertumbuhan bagi semua orang yang ada di dalam organisasi itu. Nah, selain orangnya kan kemudian kalau orangnya sudah tumbuh kebiasaan untuk tadi itu punya growth mindset karena selalu mau bertumbuh, berkembang, terus kemudian melakukan inovasi, maka itu yang kemudian akan membuat perusahaan itu bisa bertahan, Mas, karena setiap masa, setiap tahun katakan gitu, setiap saat itu kan kita selalu mengalami banyak hal-hal baru, hal-hal baru yang tidak terprediksi, itu mau nggak mau kan kita harus bisa selesaikan gitu. Betul. Tantangannya selalu ada. Terus kemudian selain hal-hal baru juga tuntutan dari kalau misalnya kita melayani customer gitu ya atau pelanggan, pasti pelanggannya juga kepingin bahwa produk yang kita hasilkan ini makin lama juga makin improve. Karena kalau enggak nanti kan juga akan tertinggal kayak gitu. Jadi lebih ke lingkungannya, Mas, yang kemudian bagaimana itu supaya bisa tercipta di dalam organisasi tersebut. Oke, kalau untuk Mbak Filu dan Multisari Indoprima, budaya belajar dalam konteks perusahaan apa, Mbak? Kurang lebih ya sama ya, tapi bagaimana kita Nggak boleh nyontoh loh ya. Nggak boleh nyontoh. Nggak boleh nyontoh, ya. Nanti nilainya kurang ya. Kan ada AI, nah ini AI-nya Bu Novi. AI-nya Bu Novi. Enggak, kalau di Multisari Indoprima sendiri, konteks budaya belajarnya seperti apa Mbak Filu yang selama ini sudah ada? Kalau boleh kita belajar, hari ini kan kita belajar dari Multisari Indoprima. Iya. Jadi intinya adalah budaya belajar di Multisari itu memang kita menekankan adalah selalu inovasi, memberikan ide, mau mendengarkan. Ya. Jadi jangan kita berpegang pada kebenaran atau pendapat kita sendiri. Kalau gitu kita tidak akan pernah belajar. Jadi kita berusaha untuk tidak judgmental, kita berusaha untuk bisa mendengarkan dari sisi orang lain. Dari situ kita akan belajar. Karena kalau namanya kita hanya dari sisi kita sendiri yang menurut kita paling benar, nggak mau orang lain hanya disuruh diam dan melakukan, itu namanya bukan belajar, itu namanya cuma tutorial. Ya, oke. Itu bedanya ya? Ya, jadi dari kedua belah sisi sama-sama belajar. Karena saya pun juga kalau interview dengan orang, saya juga belajar dari kandidat tersebut. Banyak hal yang bisa kita pelajari seperti itu. Ya, itu mindsetnya ya. Kalau di tadi saya lupa nanya, kalau di Multisari Indoprima ada berapa karyawan yang sekitar 30. 30 ya. Cukup ini ya, apa? Ya efektif lah dengan 30 itu. Ya, karena kita kan distributor, bukan pabrik. Bukan manufacturing ya. Oke, baik. Bu Novi, ini menjadi faktor penting ya ketika sebuah perusahaan sudah punya proses budaya belajar itu menjadi satu langkah lebih mudah ya untuk keberlangsungan, keberlanjutan gitu. Nah, kenapa bisa bukan dijamin sih ya, nggak ada yang menjamin kecuali Tuhan gitu ya. Tapi kenapa kemudian budaya belajar yang ada itu membuat sebuah perusahaan itu menjadi lebih mudah untuk ini? Ya karena gini, Mas, itu tadi yang tadi saya sebutkan di awal bahwa masalah itu selalu muncul gitu kan, dan diperlukan solusi-solusi yang juga harus selalu baru gitu, Mas. Karena kalau kita bicara di dalam organisasi, maka tadi juga sudah disinggung Bu Filu, kita nggak harus pakai cara-cara lama gitu kan. Harus selalu ada cara-cara baru karena ya kasusnya bertambah, banyak hal yang kemudian sebenarnya mempermudah kita, tuntutan customer-nya berbeda sehingga kemudian mau nggak mau seperti itu. Jadi kalau tadi pertanyaannya adalah mengapa harus mengapa penting gitu loh. Mengapa penting ya itu tadi karena masalah itu selalu muncul, berkembang, perusahaan harus bertahan gitu, bukan hanya bertahan, kalau bisa juga bertumbuh dan berkembang. Terus kemudian harus adaptif kayak gitu, Mas, karena kalau nggak adaptif nanti kita ketinggalan. Artinya gitu. Budaya belajar itu menciptakan situasi di perusahaan itu menjadi lebih adaptif terhadap segala perubahan yang ada. Terhadap segala perubahan. Gitu ya. Gitu. Oke. Berarti konsekuensinya untuk mereka yang belum punya budaya belajar, perusahaan yang belum punya budaya belajar, ya kita bisa bayangkan terus, stuck gitu. Ya, Mas ya, stuck, terus karyawannya bisa jadi nggak punya motivasi karena ya wis gitu-gitu aja gitu kan. Karena ini kan sebenarnya tergantung leadernya gitu kan, yang membawa
bisa membawa ke sana gitu kan. Karena itu harus diciptakan sebuah sistem atau lingkungan yang kemudian mendukung arah-arah ke sana gitu kan Mas. Termasuk juga inovasi cara baru yang seperti itu. Jadi kalau misalnya enggak, ya itu tadi ya stuck, enggak ada untuk karyawan kurang motivasi, enggak ada, kita sendiri tidak ada hal-hal yang baru, tertinggal yang kayak gitu Mas. Ya, Bu Novi, Mbak Vilo dari basic psikologi ya? Ya. Iya kan, psikologi ya. Nah, apakah ini pertanyaan agak umum? Apakah masyarakat Indonesia ini memang dari sononya itu masyarakat pembelajar? Artinya mereka memang suka belajar sesuatu atau enggak? Ini mesti dipecuti ini. Kalau ini pendapat pribadi saya. Oh iya, boleh. Nanti Mbak Vilo juga boleh berpendapat. Kalau pendapat pribadi saya belum banyak yang seperti itu, gitu Mas. Gitu ya. Artinya bukan berarti ya. Kalau boleh menjawab, kalau mau ekstrim. Susorinya itu bukan. Ya, jadi mungkin ya jumlah kecilnya gitu. Tapi kan ya sebenarnya kita mesti optimis ya Mas ya. Seperti itu, dan ya cara belajarnya itu ya. Kalau di Indonesia kan sistem pendidikannya masih hafalan, ulangan itu dari apa yang sudah diajarkan. Akan beda sekali kalau mungkin kita lihat sistem belajar di negara-negara yang sudah maju kayak gitu kan, belajarnya itu adalah justru ketika kita mau berangkat sekolah, kita sudah tahu apa yang besok mau disampaikan, di sana tinggal diskusi kayak gitu, diskusi atau memperjelas apa yang enggak gitu. Nah itu kan akhirnya sebenarnya solusi akan lebih banyak gitu kan Mas. Hal-hal baru yang kita dapatkan dari pemahaman awal kita menjadi lebih besar. Kalau kita sekolah kan ketika duduk baru itu gitu kan, baru belajar. Baru belajar kan, baru tahu, karena ya bukunya ditaruh aja gitu. Bukunya ditaruh, nanti ada materi dari dosen atau dari guru, dari PPT, baru tahu ini gitu kan Mas. Gitu sih. Memang ya. Saya tuh jadi ingat dulu saya kecil itu ya tidak suka belajar loh. Kelas 1, kelas 2 itu pinter paling, jadinya bisa. Mokong mungkin ya. Kelas 1, kelas 2 itu saya masuk itu gak ngerti saya guru. Gak tahu apa yang ada di benak saya gitu ya. PR tuh tidak pernah tak kerjakan loh. Ketika ditanya di rumah sama orang tua saya, ada PR enggak? Gak ada gitu. Tadi diajari apa gak ini paham gitu. PR-nya. Gak paham. Kok belum berasa pinter ya. Tapi untung gak stuck di kelas 1, 2 ya. Iya. Saya tetap naik ya. Naik. Nyogok mungkin ya. Ya, tapi Mbak Vilo setuju bahwa kita memang budaya kita, masyarakat kita memang belum punya spirit untuk untuk punya inisiatif belajar. Iya. Ya memang sebagian besar mungkin bukan tidak punya inisiatif untuk belajar ya. Cuman karena ini pendapat saya ya, secara budaya itu kita dibentuk sejak kecil harus nurut. Kalau guru ngomong pensil, manfaatnya buat apa? Buat nulis. Kalau selain itu nanti disalahin. Nah, akhirnya itu kan sekali, 2 kali, 3 kali terbentuk seperti itu. Akhirnya nanti kalau saya punya pendapat, jangan-jangan salah, jangan-jangan nanti diketawain, jangan-jangan nanti dianggap bodoh gitu kan. Jadi akhirnya mending nggak usah ngomong aja deh. Padahal sebenarnya dia punya potensi, tapi karena budaya atau lingkungan membentuk dia untuk mengikuti apa yang dimaui, akhirnya dia tidak bisa berkembang. Jadi nature-nya dia itu nggak bisa berkembang, yang seharusnya dia belajar. Tapi orang Indonesia juga punya keinginan belajar, biasanya kalau the power of kepepet. Kepepet itu langsung belajar gitu kan. Powernya kepepet, bukan karena kebutuhan bukan karena kesadaran bahwa saya harus mau ini pepet dulu gitu. Tapi at least akhirnya bisa. Jadi intinya sebenarnya kita bisa, cuman kadang ya itu tadi ada ketakutan kalau nanti kalau ini bener, kalau salah aku tambah diceng lah, nanti aku nggak disukain lah, kan budaya like and dislike juga banyak ya seperti itu. Kenapa saya tanyakan ini, karena topik kita itu ada pertanyaannya di belakang. Itu kan artinya kalau kita manusia pembelajar nggak perlu ada pertanyaan hari ini ya. Makanya harus diingetin, mesti punya budaya belajar loh perusahaanmu, kalau enggak nanti kalah bersaing gitu kan. Ini apa karena kita sekian ratus tahun dijajah itu ya. Jadi mental kita itu inlander gitu ya. Takut-takut ya kan. Iya, tadi Mbak Vilo bilang karena kita itu penurut gitu loh. Iya, karena dulu memang diajari untuk nurut ya sama penjajah. Dibedil kalau enggak.
Oke, kita balik lagi ke laptop kita. Bu Novi, menciptakan budaya belajar di perusahaan mudah atau tidak? Gampang-gampang susah Mas, karena sebenarnya kalau kita mau itu bisa, cuman kadang tidak tahu caranya atau menganggap bahwa itu harus dibikin menjadi seperti apa kayak gitu. Nah sebenarnya itu tadi kalau saya bilang sebenarnya mudah karena misalnya gini Mas, kita menyelesaikan pekerjaan gitu ya. Nah menyelesaikan pekerjaan itu misalnya dalam sebuah proyek kan selalu di situ ada apa ya? Ketika kita mengerjakan ada hal-hal yang mungkin ketemu problem terus solusinya kayak gini, ketemu problem solusinya kayak gini gitu. Nah di dalam prosesnya sendiri kita sambil belajar. Nah itu sebenarnya bisa di dalam apa namanya di dalam selesainya proyek itu adalah salah satu cara untuk bagaimana kita bisa sama-sama belajar dari proyek yang kita kerjakan. Artinya kita mengevaluasi apa yang sudah baik, apa yang belum baik, bagaimana supaya lebih efektif, bagaimana kalau ketemu situasi yang seperti ini lagi, yang kayak gitu. Jadi prosesnya sederhana, sesederhana misalnya mungkin kumpul pagi atau kumpul siang bareng atau di hari tertentu apa kita ngadakan duduk bareng terus kemudian kita mau bahas tertentu atau sharing pengalaman itu sebenarnya sudah bagian dari budaya belajar gitu ya. Iya, jadi nggak harus terus semua pegang buku terus gedung ngadep komputer atau laptop ikut webinar atau seminar. Mungkin nggak harus seperti itu gitu Mas. Kayak gitu sih, itu supaya kemudian tidak jadi bayangan bahwa budaya belajar itu kayak belajar gitu. Di dalam kelas, bukan itu terus ya. ada ujiannya, nggak seserius itulah. Dari apa yang kita lakukan sehari-hari, dari praktek-praktek dan ini loh ya habit-habit yang kita bisa ciptakan kayak tadi misalnya meeting gitu kan, nggak judgmental kayak gitu ya. Jadi mau mendengarkan itu kan sebenarnya juga part of supaya kemudian budaya belajarnya tumbuh gitu Mas. Gitu ya. Oke, kita belajar lagi dari kantornya Mbak Vilo ya. Mbak Vilo kalau jumlahnya sedikit ya, tantangannya apa kalau misalnya ingin menciptakan budaya belajar di perusahaan kalau di Multisari Indoprima? Oke. Kalau di Multisari itu tantangannya adalah yang pertama merasa mungkin gini. Kalau seperti yang tadi sudah saya sampaikan ya, nanti bisa jadi kalau saya ngomong gini salah, takut salah. Takut salah. Terus habis itu kadang mereka juga sudah di zona nyaman ya. Jadi akhirnya saya sudah kebiasaan kayak gini aja udah lancar. Ngapain saya pusing-pusing mikir lebih ya kan. Terus habis itu ya takut gagal pasti. Kalau saya nyoba gini terus gagal, terus gimana gitu kan. Dan yang terakhir tapi juga paling penting, kadang orang tuh berpikir begini, apa untungnya buat saya? Gitu. Jadi biasanya manusia itu sangat natural ya, melihat bahwa apa keuntungannya buat saya. Nah, tantangannya itu adalah kita harus bisa menyadarkan mereka bahwa apa yang dilakukan itu ada keuntungannya buat kamu, nantinya akan ada keuntungan buat perusahaan juga. Oke. Nanti kita gali lebih jauh bagaimana mengatasi resistensi yang muncul ketika kita ingin membangun budaya belajar. Mbak Vilo, Bu Novi, kita break dulu ya. Kita ke iklan dulu. Oke, kita lanjutkan kembali masih barengan sama Bu Novi, CEO dari Magnet Solusi Integra, MSI Consulting, dan juga narasumber tamunya adalah Mbak Vilo, SR dan GM Manager PT Multisari Indoprima. Ini produsen sole agent dari parfum ya? Bibit parfum Luzi, LUZI. Ya, Luzi bukan pakai C ya, Z, LUZI gitu. Oke, tadi kita berhenti mau sebelum iklan itu ketika kita belajar dari Multisari Indoprima soal apa saja tantangannya. Nah, kemudian karena ini kita ingin menebarkan virus kebaikan ini soal budaya belajar, cara mengatasi resistensi seperti itu ya selama ini apa Mbak? Tadi sempat disebut-sebut sih ya. Salah satu. Nah, yang lain apa upaya-upayanya? Jadi upayanya itu kalau langsung straight seperti yang Bu Novi tadi bilang, belajar di ruangan, itu resistensinya pasti besar. Masih tinggi ya? Ya, karena itu tadi kebiasaan orang Indonesia itu bukan orang pembelajar murni yang memang nature-nya. Jadi akhirnya
kita ajak untuk ikut kegiatan yang fun untuk bersama, di mana akhirnya semua orang belajar untuk mendengarkan masukan dari teman-temannya. Misalkan nih kita buat panitia tentang acara 17-an lah, ya. Dari setiap departemen saya ambil satu-satu perwakilan. Itu pun perwakilannya ya terserah mereka yang diskusi sendiri. Siapa yang mau mewakili departemennya, ya. Akhirnya dikumpulkan dalam satu wadah jadi panitia. Saya hanya supervise saja mereka gimana dalam melakukan tugasnya seperti itu. Nah, akhirnya mereka berdiskusi, membuat proposal, cari data sana sini, cari barang apa, mau kegiatannya apa, dari permainan misalkan permainan 17-an itu manfaatnya apa gitu. Saya coba gali dari mereka. Ya, jadi mereka yang meeting, setelah meeting saya terus baca. Oke, seperti ini nanti saya kasih guidance saja. Nah, dari situ mau nggak mau mereka akan belajar untuk bisa mendengarkan temannya, belajar untuk tahu kebutuhannya setiap departemen apa. Misal nanti diadakan di tanggal 16 di jam 9 pagi loh, nggak bisa jam 9 pagi waktunya kita take order. Oh nggak bisa kalau jam 11 misalkan waktunya kita closingan, nggak bisa jam nah kan setiap departemen punya kepentingannya sendiri dan mereka harus mendengarkan. Nah dari situ akhirnya mereka belajar untuk take decision. Enaknya kapan nih yang baiknya kita propose ke manajemen kayak gitu. Nah dari situ kan sudah proses belajar fun untuk mereka sendiri dan dari mereka sendiri. Oke, Bu Novi, kalau hari ini kan kita belajar dari multisari itu. Oh ada penelpon, kita ke penelpon dulu. Merkuri selamat pagi. Selamat pagi. Ya, Mas Dewa selamat pagi, monggo silakan. Budaya belajar ya temanya. Ya. Saya kira budaya akan baca. Belajar itu banyak. Ya, betul. Kita ini selalu mengatasdasarkan belajar itu harus belajar dari yang tua. Padahal belum tentu juga. Orang tua belum tentu paham gadget, orang tua belum tentu tahu paham kemajuan zaman, orang tua juga belum tahu kadang bagaimana bisnis yang sekarang ini sudah berubah ya. Malah banyak kan belajar itu dari anak muda. Nah, kembali lagi ke topik belajar, saya ingin menegaskan bahwa bagaimana kalau budaya belajar ini harus ditekankan kepada pegawai atau staf yang baru. Tetapi kita melihat bahwa senioritas CEO dan orang-orang lamanya ini kadang juga nggak mau belajar gitu loh. Karena mereka itu menekankan, ayo jangan lupa kreatif, jangan lupa ide Anda, gini. Tapi cara Anda mengajarkan kepada bawahan seperti diktator, seperti monoriter, seperti monarki yang mana kita nggak bisa bersuara gitu loh. Disuruh belajar, suruh bisa speak up, tetapi kadang atasan tidak bisa menerima ide-ide yang kadang yang sebenarnya menurut mereka nggak logik. Padahal menurut anak muda ini tren dan ini bisa menjalankan perusahaan lebih maju gitu loh. Ya kita contoh ya nggak apa-apa megang brand, siapa tahu masuk iklan ke Mercury, KFC tutup loh, banyak loh sekarang ini. Kurang moncer apa itu bisnis mereka itu. Mereka itu dulu itu waralaba paling besar dan ngalah-ngalahin sebelum McD datang, tapi sekarang dia kalah gitu loh. Diganti sama Ricis, produk yang lokal itu. Nah, itu kan juga kita gak bisa menyalahkan pihak anak muda juga. Beberapa mereka CEO yang senior dan yang sepuh-sepuh ini, sepuh suhu ya. Nah, mereka ini gak mau belajar kemajuan tren anak muda gitu loh. Memang sih mereka berkreatif, mengeluarkan CD, sponsor mobil balap ini itu, tapi mereka lupa apa sih yang diuntungkan dari makanan dia ini itu loh. Apa sih yang bisa menjadi tren lagi. Nah itu bagaimana menyikapi belajar kalau memang kita menekankan hanya yang muda, hanya yang baru, hanya yang junior untuk selalu belajar, nggak boleh keadaan nyaman. Kita melihat senior kita yang tua-tua pemilik perusahaan itu mereka di zona nyaman gitu loh. Mereka jarang sekali saya melihat beberapa orang itu yang langsung terjun. Contoh kantornya kewalahan ya, customer service-nya lagi benar-benar beludak dan benar-benar crowded. Saya tidak pernah ada, mungkin ada, tapi
bisa dihitung 0, sekian ya. Mana sih CEO atau manajer atau jenderal yang paling tinggi terus ngeliat customer service yang beludak, paling cuma bising-bising, itu tolong kerahkan lagi, tolong cuma gitu dong. Nggak mau dia turun, langsung turun ke bawah, oh bisa saya bantu Bu, ya nggak usah ngomong saya CEO, nggak usah. Ya kalau gengsinya takut turun, tapi tidak ada dia langsung empati bahwa anak buahnya kewalahan, dia sendiri turun. Oke, meja itu kita buka lagi aja, saya bantu. Itu gimana ya? Belajar yang mana ya? Nah, terus yang kedua Mas Aldi, tadi soal sponsor, saya minta jawaban bagaimana sih perencanaan tentang pengajuan sponsor, pengajuan suatu acara yang dari perusahaan dari yang tadi yang diceritakan, kalau mengajarkan yang muda-muda atau stafnya, ayo kita bikin planning ini. Saya cuma mau nanya, efektivitas kita mengajukan ke pihak sponsor sebelum hari H itu sebenarnya berapa lama sih efektifnya? Setahun sebelumnya atau paling mepet 2 bulan sebelumnya atau gimana? Mungkin ada masukan dari ini narasumber yang bintang tamu ini. Terus soal bibit, saya nanya bibit parfumnya itu bibit untuk semua parfum baju, parfum mobil, atau hanya parfum tertentu, parfum ruangan? Karena kalau memang bibit, mungkin next kalau ada teman saya butuh bibit yang sekarang universal, dia juga butuh parfum mobil, biangnya ya, mungkin bisa ngontak ke perusahaan tersebut. Tapi yang saya nggak paham, bibit ini apakah hanya parfum untuk semprot untuk laki-laki, apa untuk manusia, atau all parfum yang dimaksud? Terima kasih Mas Aldi. Ada 3 pertanyaan, semoga terjawab. Selamat pagi. Kalau yang pertanyaan kedua yang saya nggak tahu, ini punya kapasitas nggak dua narasumber ini, karena berapa lama mengajukan sponsorship ke perusahaan? Ya kalau setahun kelamaan lah ya. Mungkin ya pengalaman kita belajar dari kuliah dulu aja lah. 3 bulanan lah ya, cukup ya, 3 bulan ya. Itu sudah terjawab ya Mas Dewa ya. Nah ini pertanyaan ada blessingnya juga untuk product knowledge. Silakan Mbak Bilu, silakan disampaikan. Tadi tentang yang ditanyakan tentang parfum itu, bibit parfum apa saja. Bisa banyak untuk penggunaannya, bisa untuk fine fragrance itu yang dipakai untuk di badan manusia, bisa untuk personal care, bisa untuk laundry, apapun. Jadi apapun, segala hal, benda atau produk yang membutuhkan wangi-wangian ya, itu bisa pakai. Jadi tapi ini semua fragrance ya, bukan flavor. Kalau flavor kan untuk makanan. Kalau yang ini khusus untuk fragrance. Jadi kalau misalnya untuk yang nggak ngerti kayak saya gini, kalau yang fragrance itu kalau misalnya kita kulak itu terus diolah oleh kita sendiri gitu? Ya bisa, kalau beli langsung di agen-agennya itu, beli langsung bibitnya. Bentuknya apa? Botol ya. Botol ya. Iya. Itu kan sama seperti kalau kita beli bibit di mana gitu sih ya. Nanti ada campuran alkoholnya atau apa gitu ya. Tapi yang pasti Mas Dewa yang sudah terjawab bahwa parfumnya semua ya, ada ya. Semua ada. Bahkan untuk mobil, untuk kendaraan apa? Aplikasinya bisa kemanapun, tergantung permintaan. Gitu ya. Tapi berarti memang parfum itu nggak dibedakan. Oh ini khusus untuk wangi-wangiannya manusia, ini untuk barang. Kita memang punya 2 segmen. Cuma 2. 2 segmen itu. Bagian besarnya 2. Ya, bagian besarnya 2. Satu industri, satu ke retail. Iya. Ya, kalau retail ya mostly sih fine fragrance. Tapi setahu saya juga ada yang laundry juga gitu. Kalau industri ya bisa ke industri kosmetik seperti itu. Yang non kosmetik juga ada. Iya. Jadi kalau kalau Mas Dewa dan teman-teman mau kepo, di mana yang bisa tahu? Bisa kontak ke kantor saya. Iya. Karena kapasitasnya di sales. Iya. Atau ada websitenya gitu? Iya, ada websitenya. Websitenya apa? Websitenya di Multisari Indoprima. Multisari Indoprima Mas Dewa dan teman-teman sahabat-sahabat Mercury, kalau Anda kepo seperti Mas Dewa ya. Kalau pertanyaan intinya tadi itu kan adalah gimana kalau misalnya yang muda-muda disuruh belajar, sementara yang senior ini dilihat oleh yang muda-muda itu nggak mau belajar. Ke Bu Novi dulu deh. Iya, jadi sebenarnya kalau menumbuhkan budaya organisasi yang seperti ini itu top down ya Mas gitu. Jadi memang harus dari atas ke bawah. Artinya ke atas itu bukan kemudian jadi itu yang memborbardir terus kemudian menjadi diktator, tapi ngasih contoh kayak gitu, ngasih contoh, memberikan kesempatan, memberikan akses,
memberikan fasilitas atau sarana seperti itu. Yang dialami Mas Dewa mungkin ada, tetapi tidak semuanya menurut saya juga seperti itu. Yang tadi misalnya dari atas nggak mau turun tangan, tidak mau turun ke bawah seperti itu. Kasus-kasus seperti itu bisa jadi ada, tapi menurut saya kok juga tidak semuanya seperti itu. Apalagi sekarang situasinya makin kompetitif ya, sehingga mau nggak mau ya semuanya harus turun ke bawah, karena sebenarnya kok di lapangan kita akan jadi tahu masalah yang sesungguhnya itu apa gitu Mas. Kayak gitu. Mbak Vilo? Tadi yang dilanjutkan dari Bu Novi ya. Jadi intinya kalau kalau dilihat yang posisi atas nggak mau belajar gitu ya, dilihat anak muda. Itulah kenapa di dalam perusahaan kita perlu ada kolaborasi yang senior dan junior. Karena apa? Yang junior itu memang idenya kan luas ya, up to date, kadang agak gila sedikit. Nah, yang sudah senior ini, yang sudah makan banyak pengalaman, yang sudah lebih dewasa, lebih mature dalam memutuskan sesuatu, melihat apakah ide-ide ini bisa diimplementasikan. Bisa diimplementasikan langsung, dimodifikasi, atau nanti. Nah, itu ada kebijaksanaan dari yang senior. Nah, anak-anak muda kita butuh ya karena itu, dia up to date. Dia itu lebih lincah gitu, lebih tahu teknologi dan sebagainya. Yang tua mungkin secara teknologi kurang, tapi dia punya jam terbang yang tidak bisa dibayar, yang tidak bisa hanya dalam bentuk uang, atau tidak bisa dalam bentuk cuman googling saja, terus itu adalah suatu kebenaran. Bisa. Karena dari googling, anak muda mungkin merasa bahwa, waduh, Google banyak juga kita belajar dari situ. Apakah tahu itu suatu kebenaran atau bukan? Nah, itu kan dari jam terbang. Itulah kenapa butuh ada yang tua dan ada yang muda. Artinya ya Bu Novi, kalau dari jawaban Mbak Vilo itu artinya banyak juga perusahaan yang sekarang itu memang menggabungkan ya. Jadi proses transisinya itu satu tim itu selalu ada yang senior, ada yang gensinya bahkan gitu. Betul. Ya. Salah satu upaya bisa dilakukan mau seperti nggak itu. Mau Mas, karena juga generasi yang seumuran saya, yang senior itu kan makin sedikit gitu kan. Nah itu tadi kita jumlahnya sedikit, dan sekarang populasinya sudah milenial mungkin masih mayoritas, tapi gensinya juga sudah mulai banyak. Nah ya ini mau nggak mau kan harus ngeblend Mas. Adanya itu ya tim ini, sehingga itu tadi harus ada pengertian satu sama lain untuk melihat sisi positifnya masing-masing. Kayak gitu. Jadi wisdomnya kalau dari yang senior gitu, terus jam terbangnya, pengalamannya yang sudah dulu ngalaminya itu kebentuk-bentuk gitu ya, ketatap-tatap beberapa tahun. Nah itu kan nggak perlu diulangi oleh yang baru gitu kan, seperti itu. Karena kadang kita tuh menganggap kalau kita punya sesuatu yang kita anggap sebagai ilmu begitu ya, kadang tuh pelit gitu loh Mas gitu. Nek aku disalib ya apa gitu, iki hasil dari jeripaya terus saringan dari pengalaman-pengalaman, intisari dari pengalaman dan sebagainya. Padahal ya sebenarnya itu harus dibagikan, apalagi kalau kita bicaranya di perusahaan gitu. Ya, bicara senioritas di program talkshow kita itu yang masih teringat terus sama saya itu ketika Cokro itu ya. Oh iya. Ketika yang jago-jago di bubut itu. Wah, itu yang enggak bisa karena apalagi kalau yang pekerjaannya ini ya benar-benar eksekusi. Jadi kayak misalnya keterampilan lah kayak gitu, karena skill. Karena ya itu tadi benar-benar jam terbang, kalau kita katakan jam terbang. Karena kalau nggak latihan itu nggak bisa. Kalau nggak melakukannya terus-menerus itu nggak akan terasa. Betul. Gitu. Learningnya by doing, bukan by delok ya. Kalau delok dok gini ya, tahu tapi katanya gampang, coba dilakukan nggak bisa. Mbak Vilo, kalau di tempatnya Mbak Vilo rata-rata sudah anak Gen Z, milenial, atau masih ada yang senior? Ada yang senior masih. Oh, masih ada yang senior. Ya, masih. Senior tuh ya di usia 40-an gitu. Iya. Itu sebenarnya masih milenial segitu itu. Masih milenial. Milenial lah. Akhir jangan sombong dulu, Mbak. Kak Trimo. Iya. Kalau gensinya udah mulai ada? Ada umur 20-an ada. Ada ya. Ya itu memang di bagian kayak desain. Oke. Memang yang butuh skill up to date. Iya. Artinya apa yang disampaikan Mbak Vilo itulah yang sudah
secara langsung nggak langsung diterapkan di Multisari Indoprima gitu ya, bahwa memang mesti ngeblend ya, mesti kolaborasi antar generasi gitu ya. Nah, sebenarnya kayak acara kita ini Mas, itu kan sebenarnya ini tadi kita bisa melihat budaya belajar yang ada di dalam masing-masing perusahaan yang di mana narasumbernya kita undang. Karena ini sharing aja ya Mas, karena ada beberapa ini kalau misalnya kita undang gitu, itu bukan malu-malu atau bukan ini, tapi nggak boleh oleh perusahaan. Takut itu, di ini ya. Nggak boleh sama oleh perusahaan, ada larangan lah kayak gitu. Ada yang kode etik dan sebagainya. Tapi kan sebenarnya kita bisa sharing hal-hal yang ya memang boleh diketahui orang lain, sesuatu yang positif. Bukan hal-hal yang ini, karena ada kalau misalnya saya mengundang gitu kan, wah nggak boleh sama kayak gitu. Padahal kan saya selalu menanyakan, silakan dijawab mana yang boleh dan abaikan mana yang tidak gitu kan, selalu seperti itu supaya nggak melanggar begitu. Tapi ada yang memang agak takut-takut gitu ya. Gitu. Iya oke. Ini ada Pak Danang yang saya saya pending dulu. Pak Danang saya pending ya. Kita ke iklan dulu ya. Kita ke iklan dulu. Terima kasih Bu Novi yang nggak pernah berhenti mencerdaskan saya meskipun saya sudah mulai senior gitu ya. Ini buku-bukunya Bu Novi loh. Ada banyak, ada menghindari jebakan karir, ada menata karir. Ini ditulis ketika MSc belum ada ya. Iya, ketika MSc belum lahir. Gitu. Kalau sekarang jangankan nulis siaran aja bolosan. Oh ya, jongket-jongket terus. Ya. Baik, kita lanjutkan kembali Pak Danang. Terima kasih sudah menunggu. Pak Danang menanyakan begini loh, apakah budaya belajar selain menjadi tanggung jawab karyawan, termudah apa yang bisa dilakukan perusahaan pada karyawan dengan senang hati tanpa beban untuk memacu budaya belajar ini? Ayo, gimana? Apakah budaya belajar selain menjadi tanggung jawab karyawan, termudah apa yang bisa dilakukan perusahaan? Oke, jadi cara mudahnya ya. Cara mudahnya perusahaan untuk kemudian mendesakkan budaya belajar ini agar seluruh karyawan itu terlibat gitu loh. Iya, monggo. Tadi Bu Vilo udah cerita ya, itu lagi off air atau online tadi ya, yang cerita ketika memaksakan gitu ya, karena mau nggak mau kalau misalnya itu belum ada, ya harus ada yang berinisiatif supaya kemudian itu menjadi sebuah proses ya yang harus diinisiasi tadi itu. Karena kalau enggak ya dari mana gitu. Ya, awalnya mungkin meskipun yang menurut kita itu kadarnya paling ringan, dianggap berat. Iya kan? Nanti Bu Vilo bisa ngasih contoh tadi bagaimana memulai ada budaya belajar itu seperti apa yang ada di perusahaan beliau gitu. Tapi ya itu tadi Mas, sesuatu yang mungkin menurut kita ini ya sudah kadarnya ringan, tetapi itu menjadi berat gitu. Jadi kalau misalnya nih, saya cerita di karena saya sekarang masih berusaha untuk menjalankan di MSI, tapi masih proses yang ini tadi harus dorongan terus-menerus kayak gitu. Karena misalnya gini, saya membagi staf saya untuk ikut untuk menjadi ikut acara solusi SDM ini. Itu kan mulai dari misalnya kalau cari narasumber tugas saya. Tapi ketika kemudian sudah dapat ide judulnya apa, maka saya kasih ke staf untuk kemudian dia yang harus membuat mengelaborasi kayak kemarin dikirim ke Ibu itu dari tim saya. Jadi paling enggak dia harus explore, dia harus cari informasi, harus ketika misalnya bahasanya ini terlalu tinggi nanti bahasnya enggak applicable kayak gitu. Nah, dia harus menyederhanakan kayak gitu. Nah, ini proses yang itu tadi masih kadar ringan lah. Kadar agak beratnya kalau dia kemudian jadi ikut narasumber seperti sini. Dia harus belajar. Saya bilang kalau mau ini kamu belajar dulu loh ya kayak gitu. Nah, supaya kemudian karena kalau enggak pasti kan dia akan eksplor kan Mas, akan baca, enggak tahu mau baca buku, mau googling, mau tanya ChatGPT, tapi paling enggak secara knowledge-nya dia sudah bertambah dari apa yang dia tahu di awalnya kayak gitu. Itu contoh Mas kalau mungkin yang sederhana gitu. Jadi artinya memang kasih bukan beban ya, kasih kesempatan untuk para karyawan itu kemudian melakukan sesuatu yang memberikan trigger agar mereka mau belajar. Itu untuk menumbuhkan budaya belajar. Kalau Mbak Vilo gimana? Mungkin punya pengalaman yang lain? Kalau pengalaman dari Multisari ini memang top down ya. Jadi dari owner itu
membudayakan untuk kita itu punya keinginan untuk belajar terus dengan cara meminta setiap head-headnya untuk membuat suatu program tahunan ya. Dari program itu nanti kita akan breakdown ke tim-tim kita apa yang harus dilakukan ataupun breakdownnya itu akan malah melibatkan seluruh karyawan, tidak hanya dari tim suatu departemen saja seperti itu. Jadi akhirnya orang akan berpikir bagaimana supaya saya punya program. Programnya itu bisa jalan atau tidak. Siapa yang menjalankan? Caranya bagaimana? Nanti evaluasinya bagaimana? Jadi ya itulah proses belajarnya kalau yang skop yang besar dan berat seperti itu. Tapi kalau yang skop kecil dan applicable yang dirasakan semua orang, tadi misalkan panitia 17-an itu udah belajar itu. Iya. Itu mudah-mudahan terjawab Pak Danang ya. Saya pikir sudah sangat clear apa yang disampaikan Bu Novi dan Mbak Vilo. Kemudian ada Devina. Tadi sempat terdengar kalau yang muda lebih kreatif dari yang senior. Bagaimana kalau kenyataannya yang junior seringkali hanya suka budaya nongkrong, nyantai, sedangkan ide-idenya kurang up. Bagaimana dengan ini? Yang tidak usah diperpanjang ya. Silakan Bu Novi. Iya, ya itu kalau sudah ekstrim kan Mas. Kalau sudah ekstrim kayak gitu ya sudah selesai gitu ya. Tapi ya tugas kita adalah apa ya, ya mengencourage dulu supaya kemudian ya mereka terlibat karena ya itu tadi saya katakan bahwa sedikit harus agak dipaksa sih Mas gitu ya. Jadi kalau tidak sadar bahwa itu penting ya kita harus paksakan. Karena sebenarnya sekarang itu belajar lebih mudah Mas. Kalau dulu kan harus cari buku itu kalau bukunya topiknya agak serius harus ke perpustakaan, harus beli gitu kan ke toko buku, itu biayanya gede. Kalau sekarang kita browsing itu segala macam informasi, kalau yang ringan itu ada. Mau agak berat yang jurnal ya kita langganan lah paling sebulan berapa, kan ada yang langganan temporary kayak gitu sebulan berapa. Itu kita sudah bisa dapatkan materi-materi yang berbobot. Atau kursus-kursus online yang apa namanya bisa berbayar, ada juga yang gratis kayak gitu. YouTube video segala macam itu kan banyak gitu kan Mas. Jadi sebenarnya tidak ada alasan ya, tinggal bagaimana sistemnya supaya kemudian membuat mereka mau nggak mau improve kayak gitu Mas. Improve tuh ya itu tadi mau demek gitu ya, mau megang gitu tadi, mau terexposure, mau mencoba supaya kemudian apa ya tumbuh secara pelan-pelan Mas. Ya, kayak sebenarnya gitu. kalau misalnya kita bicara soal Gen Z itu kan rata-rata memang mereka paham betul dengan gadget ya, karena itu bagian yang tidak terpisahkan ya. Apakah semua Gen Z kayak begitu? Artinya, Gen Z itu artinya jangan-jangan saya itu. Artinya jangan-jangan yang ditanyakan Devina ini memang ada loh Gen Z yang apatis. Iya, mungkin enggak ya Bu Novi? Nah, enggak tahu nih, Res gimana Res? Ada nggak teman-temanmu yang wis apatis, wis sak karepmu lah, pokoknya dia gimana? Kalau se-no-life-nya gadget Ya, ya Pak? ya. Itu pun masih ada gadgetnya, justru malah misal Enggak. Tapi main Polywar nanti. Iya. Enggak. Ini bukan soal gadgetnya. Kalau gadget pasti gaming itu pasti enggak tapi bisa. belajarnya. Semua Gen Z pasti main game gitu kan ya. Tapi untuk belajarnya. harus belajarnya, Iya. tetap pasti ketergantungan sama gadget. Soalnya kadang misal saya ngeliat yang apatis itu istilahnya kasarnya wibu lah. Wibu. Nah itu kan malah mereka itu yang jauh dari sosial. Iya. Belajarnya tetap bukan belajarnya aja, tapi apanya ya? Kehidupannya malah banyak di gadget sama menyendiri, tapi ada kehidupan lainnya, Pak. Oke. Jadi ya belajarnya dalam konteks mereka. Iya. Dengan apa yang mereka sukai gitu loh Mas. Iya. Mbak Vilo mungkin bisa punya pengalaman di kantor misalnya. Kalau di kantor kebetulan karena Gen Z-nya itu baru-baru ya, maksudnya kayak anak desain itu juga belum ada yang setahunan. Jadi kalau kayak saya lihat sekilas-sekilas mereka itu memang kreatif ya. Maksudnya ada aja cara untuk mengejawantahkan apa yang di dalam pikiran mereka. Iya. Nah nanti superiornya yang bagian ini harus begini yang mengarahkan. Memoles gitu ya. Memoles seperti itu. Cuman kalau dari pertanyaan tadi yang terakhir yang Bu Devina. Gimana kalau misalkan Gen Z-nya justru yang orangnya apatis gitu misalnya. Iya. Nah itu bisa dua sisi sih kalau saya lihat. Gimana
budaya di sana, gimana orang Environment-nya senior, ya. environment-nya. Jangan-jangan yang senior itu sok-sokan sehingga nggak mau mendengarkan, sehingga kayaknya mereka kelihatan jadi ya sudahlah, terserah saya ngomong gini salah gitu, salah, nggak pernah ada benernya, bisa jadi kan. Jadi nggak bisa diomong langsung di judgement, oh anak ini nggak bisa perform, anak ini nggak bisa punya ide-ide. Ya dilihat lingkungannya seperti apa, atasannya seperti apa, ya itu perlunya ada coaching counseling, anak itu dipanggil gitu kan, kamu kenapa, terus dari situ kan kita lihat dua sisi ya, atasannya ngomong dia begini, dianya ngomong begini, ya ayo kita lihat yang sebenarnya seperti apa dan bagaimana untuk rekonsiliasi di antara keduanya seperti itu. Kalau memang ternyata benar, ya gimana caranya kita bisa nge-push dia sampai seharusnya seperti itu. Kalau sudah seharusnya nggak bisa dibina, nah mungkin yang Bapak tadi bilang berarti harus dibinasakan. Kayaknya Begitu. seweneng gitu. Duh, enggak. Saya itu senang membina loh. Oke, itu Mbak Dewina atau Bu Dewina, mudah-mudahan kejawab ya. Tapi kalau saya sih secara pribadi subjektif percaya anak-anak Gen Z memang dari sononya lahir itu dengan kreativitas, dengan ide-ide yang tadi kata Mbak Filu liar-liar dikit dalam tanda petik gitu ya. Itu sih Gen Z banget gitu. Kalau menurut saya justru yang perlu agak diarahkan itu adalah critical thinking-nya gitu. Jadi informasi banyak, tapi itu tadi memilah mana yang benar, mana yang enggak. Kalau menurut saya itu gitu Mas. makanya butuh yang senior, betul. Betul. Gitu. Jadi critical thinking sama ini justru kayak misalnya sekarang ada DeepSeek lah, yang ChatGPT yang lama itu saya lihat kalau misalnya ini dalam banyak hal orang sudah akan bertanyanya ke sana. Tetapi yang harus diingat adalah tadi itu butuh benar-benar cara kita ya critical thinking tadi, karena yang ditulis itu kan kadang hampir sama semua. Tapi kan kadang informasinya itu justru perifer gitu ya, perifer. Terus membuat kita ini justru malas mikir gitu, karena kita malas mikir itu yang kemudian nggak kritis gitu loh Mas. Itu kan membodohkan kita secara pelan-pelan gitu. Jadi kita ini jadi kita yang biasa membuat tulisan atau apa, tahu hubungan sebab akibat, tahu mana yang harus ditekankan, ini harus data dulu, terus kesimpulan, deduktif, induktif. Itu kalau sekarang kan enggak pakai kayak gitu, ceret, setengah detik keluar, tinggal copy paste. Nah itu yang justru menurut saya yang perlu diperhatikan gitu. Kalau belajarnya sih gampang mereka, dan mereka sangat melek terhadap hal yang seperti itu. Iya, karena memang mereka melek teknologi digital itu membuat mereka jadi gampang belajar. Tapi mengarahkan itu penting. Mengarahkan itu penting. Karena kadang-kadang dia nggak keliaran gitu loh. Ya, dan mempercayai sesuatu yang tidak sebenarnya. Nah itu dia, betul. Itu karena itu juga terjadi pada anak saya yang sangat melek teknologi, sangat percaya terhadap apa yang dilihat gitu. Iya, betul. Oke, baik. Nah, Mbak Filu kalau lagi belajar dari Multisari Indo Prima soal menerapkan budaya belajar ini nggak harus dengan biaya yang mahal kan ya? Iya. Bisa dengan biaya, artinya kalau pertanyaan tanpa biaya juga bisa. Tanpa biaya juga bisa, misalnya? Ya. Misalnya kita ikut grup-grup komunitas lah ya. Misalkan kalau teman-teman IT mereka punya komunitas IT, HRD punya komunitas. Dari situ kan kadang kita juga tanya, misalkan kalau ada permasalahan gini gimana ya gitu. Nah itu kan saling jawab, saling kasih masukan, kan nggak perlu bayar itu. Kayak gitu. Terus misalkan ya itu tadi kalau berbiaya kecil, misalkan kita punya perpustakaan kecil seperti itu. Kalau ada yang mau baca, monggo semua tersedia. Kalau ada yang butuh lebih daripada itu dan bisa menunjang pekerjaan dia, ya kita akan support asal dia juga komit. Oke, yang penting fasilitasi memang disediakan atau betul. Dibuat terbuka oleh perusahaan asal memang komit. Semuanya komit begitu ya. Dulu juga kita ngadakan ini les bahasa Inggris juga gitu. Jadi datangkan guru ke kantor. Seperti itu. Oke. Baik, sebagai closing statement mungkin ini sudah kita diskusikan sejak awal Mbak Filu, tapi kalau pertanyaannya untuk closing statement ini kan bisa menjadi rangkuman begitu ya. Langkah apa yang bisa diambil perusahaan untuk mulai membangun budaya belajar menurut panjenengan? Itu memang harus ada komitmen dan dukungan dari
owner ataupun ya manajemen ya. Manajemen. Karena semua nggak akan bisa jalan kalau itu tidak ada. Dan apalagi kalau ada pihak-pihak tertentu yang menjadikan itu stuck atau resisten. Seperti tadi misalkan anak muda dinilai kok nggak punya ide dan sebagainya. Jangan-jangan memang lingkungannya. Jadi memang dari top down itu memang harus memberikan dukungan dan komitmen supaya kita itu juga jalannya enak yang di bawah ini. Seperti itu. Terima kasih Mbak Filo. Bu Novi, tidak harus selalu berbiaya mahal ya, tadi sempat disinggung juga begitu ya. Dan artinya tidak ada alasan untuk tidak memulai kalau memang mau. Betul. Langkah pertamanya seperti apa? Langkah pertamanya adalah itu tadi, kalau kita gampangnya adalah kalau kita periode meeting itu adalah salah satu cara untuk membudayakan belajar Mas, meeting. Mau meeting mingguan kayak gitulah ya, nggak harian. Kalau harian biasanya kan lebih ke review. Kalau ini meeting mingguan gitu ya, misalnya membahas kemajuan proyek. Nah, itu kalau dari situ kan sebenarnya suasana belajarnya, pemecahan masalah, tadi kemauan mendengarkan, memberikan solusi itu ada. Kalau masalahnya bolak-balik terjadi, maka kita akan coba cari benchmarking dari yang lain, referensi dari yang lain. Nah, itu sebenarnya bisa ke sana. Terus kemudian tadi itu dengan meeting. Terus kemudian kalau misalnya ini kan banyak webinar gratis ya, yang biasanya Mercury juga sama MSI itu banyak. Tadi selain tadi juga komunitas-komunitas. Terus intinya bukan kalau budaya belajar bukan materinya sih Mas, tapi spiritnya kalau menurut saya ya. Jadi kalau materinya itu kan berarti artinya bahan ya. Kalau bahan nanti jadi banyak kendala, nggak ada bukunya, nggak dikirim pelatihan lah kayak gitu. Akhirnya mentok nanti kaitannya dengan biaya. Tetapi sebenarnya yang kita tumbuhkan adalah spiritnya tadi itu Mas, supaya ya itu tadi, karena pembelajaran itu sebenarnya adalah continuous learning terus menerus dan nggak akan pernah selesai kayak gitu. Dan penting juga dukungan dari manajemen seperti kata Mbak Dukungan Filo. manajemen sangat penting Mas, itu ya. Sangat penting. Oke, baik. Kita tutup dengan apa Bu Novi dari MSI kegiatannya? Jadi kalau dari MSI ini Kevin karena dia kuliah Mas. Sekarang kalau Selasa dia kuliahnya pagi, jadi Reza yang terus gantikan sama Mas Reza ya. Reza ya. Jadi informasinya Februari 22 nanti kita akan buka pelatihan sertifikasi MSDM dan TOT. Lalu 8 Maret sekretaris, adat administrasi perkantoran, 15 Maret public speaking dan 22 Maret public speaking lagi ya. Kehumasan. Yang 22 Maret ini kehumasan, yang 15 Maret public speaking. Jadi kita ada pelatihan dan sertifikasi PNSP. Oke, kalau tertinggal Anda tinggal telepon saja ke 08 340 5557. Apalah saya. Ya. Tugas saya yang pertama itu Mbak Filo adalah menghafalkan nomor keramat ini gitu ya. Terima kasih banyak Mbak Filo, terima kasih banyak Filomena Chandra Safiria, narasumber tamu kita. Beliau ini adalah HR dan GE Manager PT Multisari Indo Prima. Matur nuwun hadirnya, sukses selalu, sehat-sehat ya Mbak ya. Terima kasih Bapak, terima kasih Ibu. Sama-sama. Kapan-kapan mudah-mudahan kita bisa ngobrol kembali ya. Amin. Oke, amin. Bu Novi juga terima kasih. Terima kasih Mas. Kita ketemu lagi minggu depan. Ya. Oke, baik. Sampai di sini obrolan saya bersama para narasumber untuk Talkshow Solusi SDM. Sampai ketemu dalam obrolan Talkshow Solusi SDM selanjutnya. Sampai jumpa.